Pasti kalian sudah lihat desain final ibu kota negara yang baru kan Sobat Petrindo? Gimana menurutmu? Lebih keren istana negara yang sekarang atau yang baru nih? Munculnya desain final ibu kota baru ini yang ditargetkan akan menyedot 466 triliun sempat membuat heboh publik. Ternyata masih banyak yang belum tahu bahwa ibu kota jadi pindah ke Kalimantan dan dari mana anggarannya. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan RUU IKN yang sudah jadi undang-undang sejak 18 Januari 2012 bakal jadi payung hukum pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta yang berada di Jawa ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya, ibu kota negara dipastikan jadi pindah ya. Selanjutnya, yang sering jadi pertanyaan, sudah sejauh apa sih kesiapan infrastruktur di ibu kota baru? Pertama, dari segi infrastruktur bidang sumber daya air, pemerintah sedang membangun Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan Sepaku Semoy, lokasi tepatnya di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Bendungan ini telah dimulai konstruksinya sejak Juli 2020 dan targetnya akan rampung di 2023 mendatang. Bendungan akan mempunyai daya tampung 10 juta meter kubik untuk dapat memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas 2.500 liter per detik dan mereduksi banjir 50%. Bendungan dibangun oleh PT Brantas Abipraya Persero dengan biaya 556 miliar rupiah. Hingga kini, progresnya telah mencapai 33%. Wow banget ya! Kedua, Jembatan Pulau Balang. Jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penopang ibu kota baru yang sudah selesai dibangun dengan dana yang diambil dari SPSN senilai 1,4 triliun. Dibangun sejak tahun 2015 dan selesai di 2021. Kontraktor jembatan ini yaitu Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan Utama Karya, Adikarya, dan Bangun Cipta Kontraktor. Ada 2 jembatan yang dibangun di Pulau Balang, yaitu panjang jembatan utama 804 meter dan jembatan pendekat menuju Penajam Pasar Utara 167 meter. Di antara 2 jembatan tersebut sudah selesai dan juga dibangun jalan akses di Pulau Balang sepanjang 1969 meter. Tapi, jembatan Pulau Balang ini belum bisa digunakan karena jalan akses dari Balikpapan dan juga Penajam Pasar Utara belum selesai. Ketiga, dari segi infrastruktur transportasi udara juga dilakukan pengembangan 2 bandara. Pertama, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan yang dikelola PT Angkasa Pura I Persero. Kemudian, bandara kedua yaitu Bandara Haji Pangeran Tumenggung di Samarinda. 2 bandara ini rencananya sama-sama akan dikembangkan dengan target perpanjangan landasan pacu, penambahan taxiway, dan kapasitas terminal. Selain 3 infrastruktur tadi, pemerintah juga berencana akan membangun jalan tol yang melintasi terowongan di bawah air. Jalan tol di bawah air itu rencananya akan menghubungkan ruas tol Balikpapan, Samarinda dengan ibu kota negara. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan bahwa saat ini pengembangan jalan tol di bawah air tersebut masih dalam tahap perencanaan teknis terinci atau detail engineering design. Di jalur udara sudah, laut sudah. Lalu, bagaimana dengan jalur kereta? Kabar terakhir di tahun 2021 sih, Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan sempat menjelaskan bahwa 3 koridor kereta api memang telah direncanakan akan beroperasi di ibu kota negara baru. Pertama, koridor Bandara Sepinggan sampai kawasan inti pemerintah pusat.
dengan jarak sekitar 74 km. Dan kedua, koridor kereta api perkotaan Balikpapan dan sekitarnya yang memiliki panjang 140 km. Ketiganya untuk regional Samarinda sampai Balikpapan merupakan koridor Trans Kalimantan Railway. Namun, hingga kini belum ada kabar terbaru yang mencuat ke publik terkait keberlanjutannya, masih dalam proses pematangan ya, termasuk nanti terkait penanggung jawab proyek kontraktor ataupun pengoperasian. Apakah jalan tol yang melintasi terowongan bawah air dan jalur kereta ini nantinya akan ditangani oleh BUMN?